Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram yang kita hormati pimpinan kita Bapak Kombes Wal Supriyadi. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau sehat selalu dan selalu menemani kita, mendampingi kita, menasihati kita, dan selalu siap siaga dalam segala tugasnya, sukses selalu dunia akhirat. Dan insya Allah buat kita semuanya, para anggota, baik yang bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh dari siswa-siswa yang ada di Sepolwan ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di Masjid As-Sami' ini, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh pimpinan dari Sepolwan dan juga Rumah Sakit Bayangkara, yang mudah-mudahan semua pimpinan-pimpinan kita, mereka yang diberikan selalu kesehatan dan juga selalu kelancaran, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kombes, kemarin kita itu banyak di antara pimpinan-pimpinan yang lagi bertugas di luar. Mudah-mudahan kita doakan ya lancar dan sukses selalu. Terutama juga buat siswa-siswa. Sepertinya ini ada anak-anak SMK ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan adik-adik juga yang sedang mengabdi barangkali ya di sini PKR ya. Itu bisa lancar dan sukses juga. Dan mudah-mudahan juga ada yang masuk Polwan, tentunya bagi yang wanita, yang laki-laki nggak bisa. Polri insyaallah ya. Alhamdulillah ada juga PKN Masjid As-Sami' ya, beserta jajaran dan juga seluruh panitia dari kajian Bidrohis ya. Bidroh dari bimbingan rohani dan mental ya, bagi seluruh karyawan dan juga pimpinan dari Diklat Polri. Alhamdulillah, ini kali keduanya saya datang di sini dan saya sangat bahagia dan saya sangat berterima kasih kepada pimpinan dan juga seluruh jajaran yang ada di Diklat Polri ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan dengan rahmat serta kasih sayang Allah juga kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan sehingga kita bisa berada di Masjid As-Sami' ini. As-Sami' jadi I-nya 2 ya. As-Sami' itu adalah salah satu asmaul
husna ya, nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya di sini ya tentunya tak lain dan tak bukan harapan kita itu adalah kita semuanya dimudahkan dan dilancarkan semua urusan-urusannya, urusan dunianya dan juga terutama nanti urusan akhiratnya. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Luar biasa ini hadis sahih. Siapa saja yang berupaya dan berusaha untuk mendatangi atau berupaya untuk berjalan menuju ya kajian-kajian ilmu ya dengan ikhlas tentunya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk masuk ke surga. Masya Allah. Karena apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita di dunia ini, yang endingnya adalah apa? Surga. Semuanya pengen ke surga. Dan bahkan juga agama-agama lain juga pengen ke surga, ya kan? Dan maka mereka itulah ya laksanakan juga ya rangkaian-rangkaian ibadah dan juga semua kegiatan-kegiatan ibadah yang telah diwajibkan bagi seluruh pemeluknya atau penganutnya. Itu luar biasa. Jadi semua kita itu ya berharap agar kita masuk ke dalam surga. Tentunya surga yang di akhirat. Kalau dunia ini surganya secuil Bapak Ibu. Secuil. Ya, sedikit aqallu minal qalili, sedikit daripada yang sedikit. Udah dikit lagi. Kira-kira itu bahasa kitanya itu seupil gitu. Ya, gimana itu? Coba bayangin itu. Dikit banget. Nah, itulah kenikmatan dunia ini, itu hanya seupilnya kenikmatan surga kan gitu ya. Jika kita bandingkan dengan kenikmatan surga. Jadi oleh karena itulah dengan adanya bimbingan rohani ini ya berharap dari kita semuanya, para anggota ya, para siswa dan siapapun yang mengabdi ya di Polri ini insyaallah menjadi insan-insan yang paripurna, yang memiliki jiwa-jiwa yang islami ya, jiwa-jiwa mental-mental yang bernilai islami sesuai dengan agama yang kita anut, yaitu adalah ajaran Islam. Insyaallah. Mari kita berselawat buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW yang insyaallah pada bulan ini sudah masuk Rabiul Awal. Itu bulan kelahiran beliau, 12 Rabiul Awal ya, Amul Fil, tahun gajah. Nah, itu di saat dimana ketika itu ya Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah di Makkah di saat itu. Baik Bapak Ibu berbahagia, para pimpinan, para anggota seluruh yang ada di kantor ini, pada hari ini kajian kita itu berkaitan temanya. Ini mungkin karena momentum Rabiul Awal itu adalah kaitan dengan meneladani atau Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat itu banyak sekali hadis-hadis dan bahkan juga Al-Quran menceritakan tentang kemuliaan dan keagungan Rasulullah. Dan bahkan beliau itu adalah salah satu idola yang harus kita jadikan sebagai role model, idola favorit kita. Kalau anak-anak sekarang kan zaman now itu, zaman milenial kan, mereka favoritnya kadang-kadang artis-artis, ya kan? Sampai di rumahnya ada poster-poster, ya kan? Siapa lagi? Pokoknya penyanyi-penyanyi, ya kan? Pokoknya banyak lah. Kadang-kadang kita ini terlalu berlebih-lebihan dalam mengidolakan manusia, dan manusia itu adalah manusia yang biasa-biasa saja. Nah, kita kadang-kadang lupa gitu, dan bahkan anak-anak zaman now itu juga kadang-kadang kita lihat mereka tidak hafal nama-nama Nabi, atau bahkan mungkin Nabi Muhammad saja sama ayah sama ibunya nggak hafal dia, atau mungkin tanggal lahir Nabi Muhammad nggak hafal dia, atau mungkin bulan ini bulan apa nggak hafal juga, ya kan? Nah, inilah kadang-kadang Bapak Ibu tujuannya
kita ngaji atau bimbing rohani itu adalah agar kita ilmu dan amal kita itu ngecas lagi. Ngecas, kita lagi ngecas nih Bapak Ibu. Ya, kalau HP itu kalau nggak dicas 1 hari saja itu udah lowbat ya, benar ya? Itu apalagi iman kita. Iman itu dalam waktu sesaat saja, 1 menit dan bahkan mungkin per detik itu bisa berubah dan bisa ngedrop. Apalagi ini ya kan, apa namanya, jarang dicas. Nah, itulah pentingnya kita minimal ya, yang saya tahu ini ada program BINROHnya ya, pembinaan ya, iman, mental dan lain sebagainya di hari Kamis pagi. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 8 ya. Ya, karena saya juga jam 9 nanti harus hadir di kampus Muhammadiyah karena mendampingi Ustadz Adi Hidayat ya. Ada tabligh akbar di kampus. Kabar-kabarnya juga beliau sering ya ke Separuhan itu. Masya Allah. Beliau sangat apresiasi sekali kepada para penghafal Al-Quran. Nggak dilihat dari profesinya apa. Termasuk juga saya lihat itu di videonya para santri-santri atau siswa-siswa Polwan juga beliau ikut apresiasi dan bahkan ada juga yang mengumrohkan. Luar biasa, Masya Allah itu. Jadi ternyata umroh itu nggak perlu daftar ke sana kemari, nyiapin duit, ya paling tidak kita hafal Quran, insya Allah ada rezekinya, insya Allah ya. Nah, termasuk juga di kampus kita itu UMJ ada program tahfidz Quran 2000 mahasiswa. Kebetulan hari ini saya PIC-nya mendamping untuk program hari ini. Nah, jadi alhamdulillah sangat senang dan bahagia kita diberikan pembimbing Pak Kombes Pol Pak Supriyadi ya, sehingga kita bisa didampingi oleh beliau ya dalam kajian-kajian dan termasuk juga membaca surah Yasin. Luar biasa ya, sangat fasih dan bagus iramanya, enak suaranya, luar biasa ini. Jadi Masya Allah kita doakan juga mudah-mudahan nanti jadi Kombes beliau, Masya Allah ya. Ya semuanya kita doakan semoga jadi sukses. Tapi ada kesuksesan yang paling luar biasa. Inilah salah satunya adalah bagaimana kita setiap manusia khususnya umat Islam harus mampu dan harus bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang paling dia cintai. Mungkin semua umatnya dia cintai, tapi ada umat yang paling dia cintai. Siapa mereka? Hum ahlul Quran. Ini yang pertama nih, dalam orangnya suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah menjadi ahlul Quran. Dan bahkan salah seorang sahabat bertanya, ya siapa mereka itu ahlul Quran ya Rasulullah? Hum ahlullah. Mereka itu termasuk di antara orang-orang yang paling dicintai Allah. Itu adalah orang yang selalu hidupnya bersama Al-Quran. Bukan berarti setiap waktu kita ngaji, tidak. Tapi bagaimana apa yang dia pahami, apa yang dia pelajari dari Al-Quran dan hadis Nabi itu dapat diterapkan dalam kehidupannya, dalam profesinya, dalam setiap aktivitasnya. Inilah yang menjadi salah satu poin yang pertama, yaitu adalah bagaimana kita menghidupkan Al-Quran di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Dan bahkan Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah itu berarti kan kesempurnaan ada pada Rasulullah. Dan itu termasuk dalam Al-Quran dikatakan sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi pada muqaddimah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Baik itu dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat, dan bahkan Rasulullah juga bisa dijadikan sebagai tauladan, sebagai contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah itu seorang pemimpin, dan prinsipnya pemimpin itu ingat ada
Belanda mengatakan. Dan ini sering juga disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin Abzal. Apa prinsipnya pemimpin itu, kata beliau? Leiden is legend, niet leiden is tevreden. Ada yang tahu artinya? Leiden is legend. Pemimpin itu harus siap untuk menderita. Niet leiden is tevreden, bukan memimpin untuk senang-senang dan bahagia. Ini prinsip dari Rasulullah. Dan coba kita lihat, Rasulullah gak punya istana, gak punya mobil mewah, gak punya fasilitas lain sebagainya. Bukan berarti juga kita sebagai pemimpin tidak boleh, tapi ini adalah sebagai gambaran bahwa begitu sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sebenarnya beliau itu, Rasulullah sedang memberikan contoh kepada umatnya agar kita istilahnya melihat, memperhatikan, dan kita merenungkan Rasulullah saja yang seandainya dia kalau berdoa meminta gunung Uhud jadi emas, itu pasti terjadi. Tapi beliau tidak melakukan hal demikian. Kenapa? Karena ini pelajaran yang kedua sebagai suri tauladan dalam diri Rasulullah, bahwa Rasulullah sebenarnya sedang mengajarkan tentang nilai-nilai kesederhanaan. Inilah pentingnya. Bukan hanya pemimpin saja, buat kita semuanya kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu bukan berarti kita harus miskin, Pak. Nggak mungkin juga ya, karena banyak yang harus kita penuhi, ya kan? Belum lagi mungkin cicilan rumah, biaya sekolah anak, biaya kuliahnya, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu adalah bagian dari hak ya anak-anak kita dan kewajiban kita sebagai kepala keluarga kepada anak dan istri. Jadi oleh karena itu, walaupun kita hidup sederhana dan diajarkan oleh Rasulullah tentang hidup sederhana, namun kita yang namanya ya mencari kehidupan dunia, kita tidak boleh meninggalkannya. Dan itu ada ayatnya, Bapak Ibu bahagia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah dalam Al-Quran, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat. Artinya apa? Carilah olehmu akhirat, kebahagiaan akhirat. Jangan lupa kamu mempersiapkan amal untuk akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Walaupun kita mencari akhirat, kata Allah, walaupun kita beramal untuk akhirat, tapi jangan sampai lupa kita juga mempersiapkan bekal untuk dunia. Jadi apalagi kita sekarang kan ya, kita lihat dalam kondisi keadaan kita ya, berbagai macam lah ujian dan cobaan ya, dari bangsa kita, negara kita dan sebagainya. Kita syukuri, alhamdulillah kita punya ya kan pekerjaan, kita penghasilan, ya kan, kita bersyukur. Dan inilah pentingnya kita meniru dan mencontoh daripada kesederhanaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita. Dan yang ketiga, bahwa Rasulullah adalah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Rasulullah kecuali rahmat sekalian alam. Jadi luar biasa ini. Ya, oleh karena itulah Islam mengajarkan tentang prinsip kedamaian, toleransi, moderasi, wasatiyah, ummatan wasatan. Dalam Al-Quran itu, hendaklah kalian menjadi umat yang wasati. Wasati itu moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kalau sekarang itu banyak kompetisi itu, ada yang ekstrem kanan, keras, semua orang kafir, bid'ah, sesat, bukan golongannya dan lain sebagainya. Tapi ada juga ekstrem kiri, terlalu liberal, kadang-kadang lupa dengan syariat Islam. Nah inilah perlu kita belajar bagaimana kita memperhatikan bahwa Islam mengajarkan tentang yang namanya moderasi ya dalam beragama, toleransi ya, al-musawah ya, at-tasamuh
itu at-tasamuh. Kata Kiai Haji Ma'ruf Amin, at-tasamuh itu salah satunya. Ya, artinya bisa berlaku adil, memposisikan sesuatu pada tempatnya. Ada kalanya memang kita harus tegas. Saya melihat dari ketegasan Pak Komandan kita tegas. Ada kalanya memang kita harus bertoleransi. Nah, kalau kita lihat luar biasa, Islam dan bahkan rakyat Indonesia, umat Islam di Indonesia itu adalah termasuk salah satu ya umat Islam yang paling toleransi sedunia. Itu tercatat luar biasa. Nah, mungkin kita sudah tidak perlu diceritakan panjang lebar, tapi paling tidak adalah bahwa Rasulullah itu diutus adalah bagaimana dia itu menyampaikan kabar, menyampaikan informasi kepada seluruh manusia dengan penuh kasih dan sayang, rahmatan lil alamin. Jadi bukan rahmatan lil muslimin saja. Kan nggak ada ayatnya rahmatan lil muslimin, ya kasih sayang bagi orang Islam, bukan itu. Tapi bagi seluruh alam. Inilah tugas daripada Rasulullah SAW sebagai tauladan yang ketiga. Yang keempat adalah bahwasanya Rasulullah SAW kita jadikan sebagai tauladan bahwa segala aktivitas Rasulullah itu tujuannya adalah limardhatillah, untuk mengharapkan ridho Allah. Mau jadi pemimpin, jalan sana untuk mencari ridho Allah, mencari amal. Jadi kita ini punya jabatan, menjadi ustadz juga mencari amal, mau jadi pimpinan juga mencari amal, mau jadi siswa, mau jadi polri, jadi polwan, itu semuanya jalan untuk beramal, asal kita niatkan ikhlas di dalam hati kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, apapun profesi kita, kalau kita niatkan ikhlas, itu insya Allah jadi amal, dan insya Allah akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini ya, Rasulullah itu mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah itu bukan berarti kita tidak boleh mencari ridha manusia. Boleh kita, ya kan, supaya misalnya pimpinan kita senang, orang tua kita bahagia melihat kita sukses, boleh kita, ya kan, asal jangan sampai kita melupakan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima ya, apalagi Rasulullah itu adalah sosok yang tidak pernah melupakan Allah. Ya, ini suri tauladan. Dalam kondisi apapun dan bahkan dalam kondisi berperang pun Rasulullah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kadang-kadang waktu di masjid baru ingat Allah, ya kan? Waktu sholat baru ingat doa sama Allah gitu. Tapi kadang-kadang ada juga waktu di masjid ingatnya kerjaan, tugas, ya kan? Pekerjaan lain, atau bahkan tadi saya udah telepon nih, karena tim buahnya udah datang ke kampus ini. Karena saya VIC-nya, ketuanya, saya ditelepon. Ya, ingat juga. Tapi ya karena tugas saya lagi di sini, saya harus komit, saya harus konsisten, dan saya harus amanah dengan tugas ini. Walaupun apapun rintangannya dan apapun pekerjaan setelah ini yang harus saya kerjakan. Kenapa? Karena itu yang namanya apa? Itu tadi, kita harus komitmen. Dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga harus komitmen. Ketika kita berzikir, ya ingatlah kepada Allah. Ketika kita bekerja, ya kita juga fokus bekerja, tapi jangan sampai lupa dengan Allah. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan wahai orang beriman, perbanyaklah menyebut nama Allah. Kalau perlu kita lagi istirahat, ya kita ambil wudu, sholat duha sebelum apel pagi. Nah, kemudian sebelum kita dinas atau bertugas, kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau baca satu ayat Al-Quran. Nah, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi memang ada mahasiswa-siswa poluan yang menghafal Al-Quran, luar biasa itu, Masya Allah. Itu anda itu, ya teman-teman kita itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang keenam, yaitu adalah mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita otomatis mencintai Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, berarti kita akan mencintai
dipandang hartanya, pangkatnya, jabatannya, tidak dipandang daripada suku budaya, dan bahkan tidak dipandang daripada agamanya. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membenci orang yang di luar Islam. Rasulullah mengajak, mengayomi, ya kan, membimbing mereka, memimpin mereka. Inilah kehebatan Rasulullah itu. Ya, beliau bisa menempatkan dengan adil dan seadil-adilnya. Inilah ya yang perlu kita contoh, bahwa Rasulullah adalah orang yang patut kita cintai karena dia sangat mencintai daripada kita umatnya. Dan bahkan ketika beliau meninggal dunia, apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Jadi yang dia pikirkan Bapak Ibu, ya, apa? Umatku, umatku, umatku. Masya Allah. Masa Rasulullah mikirin kita nggak mikirin Rasulullah gitu ya? Maka kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai aku, kata Rasul, mencintai Allah, pasti kalian mengikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, berarti kalian mencintai Allah. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat dipanggil, ya, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga insyaallah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup Bapak Ibu, yang terakhir adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Inilah yang terakhir, suri tauladan yang perlu kita contoh adalah tentang perilakunya. Makanya setiap kita ini harus memiliki jiwa staff. Kalau Polri itu kan ada jiwa ada motto dan slogannya juga ya. TNI juga ada itu, ya. Nah, ternyata setiap kita umat Islam itu harus memiliki jiwa staff. Apa itu staff? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Itulah sifat-sifat mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak berarti etika, moral, sopan santun, itu sudah dalam ajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Pak Kompes, mungkin itu saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama buat saya pribadi sebagai diberikan amanah, mengucapkan terima kasih, dan insya Allah mudah-mudahan Allah SWT memberkahi dari kajian kita pada pagi hari ini. Demikian saja, kita berdoa kepada Allah SWT.